Ini Nabi pun tidak. Tukang serut kayunya dia. Nggak boleh dikritik. Alah, alah. Mentiko kali pun kau. Ini mau milih wali kota nih. Siapa dipilih? Angkat orang yang umurnya mateng. Jangan pemimpin anak-anak. Imrotus Sibian, pemimpin anak-anak itu paling ditakuti Nabi itu. Main karbet aja. Paham? Nabi sholat zuhur 2 rakaat salam. Siapa berani negur Nabi? Nah, ada satu pun berani. Semua tengok-tengokan. Bilang tadi cuma 2 rakaat gitu. Siapa yang berani bilang Nabi sholat zuhur 2 rakaat? Nggak ada yang berani. Tunjuk-tunjukan sahabat. Nggak ada yang berani. Satu orang sahabat. Nyuwun sewu Kanjeng Rasul. Niki sholat zuhur mawon nggih, kata Nabi. Niki sholat niki qasar napa tamam Rasul? Tamam kata Rasul. Ini sholat zuhur ini singkat, qasar 2 rakaat atau sempurna 4 rakaat. Oh, sholat zuhur niki tamam kata Rasul. Sholat zuhur ini 4 rakaat sempurna. Nanging niki wau qasar Rasul. Nyuwun sewu 2 rakaat mawon. Begitulah kira-kira bahasa Arabnya. Minta maaf Rasul ini sholat dipendek atau sempurna? Sempurna kata Nabi. Tapi minta maaf ya Rasul, 1000 kali minta maaf. Sholat ini zuhur 2 rakaat tadi. Maka Rasul tanya sahabat, berapa rakaat? 2 ya Rasul. Berapa rakaat? 2 ya Rasul. Berapa? 2. Rasulullah berdiri. Allahu Akbar, nyambung rakaat ketiga. Sampai rakaat keempat. Kemudian Nabi sebelum salam sujud sahwi. Sahabat semua sujud sahwi. Apa kata Nabi? Allah sengaja membuat saya lupa hari ini untuk mengajarkan kepada kamu bagaimana caranya melakukan sujud sahwi. Begitu agungnya Rasul. Masih dikasih tahu oleh sahabat Zuljadin radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis Bukhari. Ini Nabi pun tidak. Tukang serut kayunya dia. Nggak boleh dikritik. Alah, alah. Mentiko kali pun kau. Soal gayanya saya tengkurukan yang keras begini, saya orang Medan. Orang Medan kan memang begini, Beb. Kami orang Medan begini, tak senang kau. Ya, ku cekekkan batang leher kau nanti. Itu orang Medan. Betul? Jangan ditukar tengkurukan yang ceramah harus seperti orang Jogja. Nggak bisa saya. Kalau mau seperti orang Jogja, panggil orang Jogja kemari ceramah. Kalau tengkurukan beginilah. Buka kulit tanpa isi, ya enggak? Ya begini. Tapi Rasulullah, sahabat Nabi ada yang seperti saya. Pasti ada sahabat Nabi yang modelnya seperti saya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ada sahabat Nabi yang seperti saya pasti. Tapi ada juga sahabat Nabi yang seperti Habib. Ada sahabat Nabi yang seperti Ustadz Mukti. Ada dong, betul nggak? Ada. Tapi nggak ada sahabat Nabi yang mencela-mencela. Jamin nggak ada. Semuanya radhiyallahu anhum ajma'in. Betul? Nggak ada itu. Hari ini ubi, besok tape. Nggak ada sahabat Nabi begitu. Sekali tidak sahabat Nabi sampai hari kiamat. Betul? Kalian begitu? Paham? Ini mau milih wali kota nih. Siapa dipilih? Pilihlah orang yang diusung partai yang tidak merusak agamamu. Kalau saya yang nomor 1 saya lihat partinya siapa. Itu aja dulu. Sempat mau dibikinnya Pancasila jadi kebudayaan, ketuhanan berbudayaan, ngapain pula aku dukung-dukung dia. Ini kalau nggak keluar ngapain, nggak usah datang sini. Pak Akhyar ini kalau belum keluar dari PDI, ku siapkan ini anak-anak FPI ini. Kalau datang jangan kasih masuk sana. Nggak ku kasih majelis ini. Hakku lah orang di tempatku kok, betul nggak? Nggak ku kasih, merah kau yang nggak usah sana. Kata nenek moyang kita kalau ada pisang awak, buat apa pisang lilin?
Kalau ada orang awak, buat apa orang lain, ya enggak? Ya kan? Nah, kemarin di Jakarta, Anies lawan Ahok. Aku pilih lah pisang awak, ngapain ku pilih pisang lilin, betul nggak? Nah, di sini pun gitu, Edi lawan Sihar. Aku pilih lah pisang awak, ngapain pula aku pilih pisang lilin, betul? Ada juga kiai yang jadi tim sukses ke sana. Ada. Partai Islam lagi taruh di Kedai Tua. Aduh. Partai Islam gambar Ka'bah diletak di Kedai Tua. Hamangoy. Sambil main gitar dia lihat gambar Ka'bah tuh. Lisoy, 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 lisoy. Oh parmitu. Pilih pemimpin itu. Ada pula yang bilang gini. Kalau dua-dua Islam kita nggak boleh berpihak kemana-mana. Iya. Siapa bilang? Waktu Rasulullah wafat hampir bertengkar sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Sebagian mau ngangkat Abu Ubaidah jadi khalifah pengganti, sebagian bertengkar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tangkap Sayyidina Abu Bakar, tangannya dibawa ke Saqifah Bani Sa'idah. Padahal dia salah kalau sekarang. Ini orang ini bertengkar nih, pilih siapa pemimpin. Kata Sayyidina Umar, saya memilih Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin. Berpihak, betul. Semua sahabat baiat. Jadilah Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin. Siapa bilang nggak berpihak? Ketika Sayyidina Abu Bakar mau wafat, dia bilang apa? Saya mau wafat. Kalau saya wafat, Umar bin Khattab gantinya. Diktator kalau sekarang itu ya enggak? Umar bin Khattab ganti saya jadi khalifah. Semua ikut. Sukses Islam zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghancurkan Romawi dan Parsi. Tumbang dua kerajaan superpower dunia di tangan beliau. Berkahnya Sayyidina Umar. Siapa yang milih? Satu orang aja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semua sahabat ikut. Kenapa? Karena yang milih kalibernya Sayyidina Abu Bakar, yang dipilih kalibernya Sayyidina Umar. Lihat kalibernya dong. Yang milih Sayyidina Abu Bakar. Ditimbang semua iman umat Rasulullah. Satu timbangan iman Sayyidina Abu Bakar sendiri lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar dibanding seluruh iman Sayyidina umat Rasulullah. Orang seperti ini milih, kalau aku wafat gantinya Umar. Sayyidina Umar apa kehebatannya? Tidaklah Sayyidina Umar lewat di satu jalan. Setan minggir, nggak berani berpapasan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Itu hadis Bukhari juga. Kita coba. Kita jalan ada setan, kira-kira minggir nggak? Dicium kening kita sama setan. Kawan kita. Berpihak apa enggak? Berpihak. Ketika yang paling jelas ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, sahabat berpihak. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari berpihak pada Sayyidina Ali. Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu berpihak pada Sayyidina Muawiyah. Kurang hebat. Siapa rupanya Amr bin As? Orang hebat, orang besar. Gubernur Mesir. Siapa rupanya Sayyidina Muawiyah? Adik ipar Rasul. Istri Nabi SAW, anaknya Sayyidina Abu Sofyan, namanya Umi Habibah. Namanya Umi Ramlah, gelarnya Umi Habibah. Beliau ikut suaminya Abdullah bin Jahsh, adik Abdullah bin Jahsh, Ubaidillah bin Jahsh. Hijrah ke Ethiopia, di tengah kota sana suaminya murtad masuk Kristen. Terlunta-luntalah seorang wanita cantik jelita, anak bangsawan Quraisy, pemimpin besar pasukan jahiliyah kafir Quraisy. Abu Sofyan masih kafir waktu itu. Anaknya terlunta-lunta di negeri orang, dinikahi Nabi. Jadi istri Nabi digelar Umi Habibah radhiyallahu anha. Anak Abu Sofyan, adik Umi Ramlah ini, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan, adik ipar Rasul itu, penulis wahyu itu. Maka kita ahli sunnah tidak berani menghukum kedua-duanya. Betul nggak? Tidak berani kita menghukum kedua-duanya. Cinta sama Sayyidina Ali. Oh, digores hati ini. Sayyidina Ali isinya. Kalau ada Sayyidina Ali di sini, datang orang membunuh. Mana Sayyidina Ali kubunuh? Bunuh Tengku Zulkarnain dulu. Tidak bisa, apalagi Rasul. Sayyidina Ali gak boleh kau sentuh rambutnya. Tapi kan sahabat berpihak.
Kita nggak boleh menuduh sana sini. Paham? Kita berpihak. Ini calon wali kota ada 2, berpihak saya. Berpihak sama pendukung partai apa. Ini kan sama-sama pisang awak, Pak. Betul. Kalau sama-sama pisang awak, ini sama-sama Nasutionnya. Betul. Kalau sama-sama pisang awak, nenek moyang saya memberitahu. Kalau ada yang masak pohon, buat apa yang masak di karbet? Yang masak di pohon kuning kulitnya, yang masak di karbet kuning kulitnya, sama kuning. Iya, tapi kalau dimakan yang karbet rasanya kepet. Paham? Nah, itulah agama kita, yang penting agama kita hidup. Dan adik saya ini, akhirnya adik saya, Pak Akhir ini, sama-sama di USU, saya 82, beliau 86. Di belakang-belakangan kampus lagi. Kampus beliau di belakang kampus saya di depannya. Fakultas Sastra, beliau Fakultas Teknik. Jadi bukan kaleng-kaleng juga. Paham? Kalau anak-anak tunggulah masak dulu. Masih 28 tahun, tunggu 10 tahun pun belum 40 umurnya. Sedangkan Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Kurang masak apa Nabi? Tadi ceritakan Habib, dari kecil Nabi udah ditempa. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, kurang mateng apa? Jalan dibawa pamannya berdagang ke Syam umur 12 tahun. Bayangin itu, terik matahari begitu. Kurang apa, hebat apa Nabi? Umur 25 bawa dagangan Ibunda Khadijah, jadi pimpinan rombongan, kurang hebat apa Nabi? Perang Fijar ikut, Nabi perang Fijar dalam sejarah. Mengumpulin panah-panah untuk paman-paman beliau. Kurang mateng apa? Diangkat Allah umur 40. Nggak bisa rupanya Nabi diangkat umur 25. Bisa, tapi ini untuk ibrah sama kita. Hei, angkat orang yang umurnya mateng. Jangan pemimpin anak-anak. Imratus Sibyan, pemimpin anak-anak itu paling ditakuti Nabi itu. Main karbet aja. Paham? Nah, ini cerita politik dikit nggak apalah. Boleh. Ini kan tempatku ini. Tuan rumah ini ya.